Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Halo, perkenalkan kami akan menjalankan kegiatan podcast mengenai tentang bagaimana dakwah menurut perspektif pelajar, menurut perspektif seorang santri, menurut perspektif seorang guru, dan menurut perspektif seorang ibu rumah tangga. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama izinkan saya mengenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Nurul Atikoh. Yang kedua, Dan saya Sarah Mika Rahma. Saya Etika Idatul Mukarramah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai tentang dakwah dalam perspektif guru. Oke, akan ditampilkan sebuah video yang menjelaskan mengenai tentang definisi dakwah menurut perspektif guru. Inilah videonya. What you looking for? It's me. The old me? It's a style. Menjadi seorang guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan dan mengajar saja, tetapi menjadi seorang guru itu mencontohkan perilaku yang baik untuk anak didiknya. Selain saya berprofesi sebagai seorang guru, saya juga berprofesi sebagai pendakwah di media sosial. Karena di era digital sekarang ini, banyak anak-anak yang menggunakan medsos. Jadi saya menggunakan metode ini untuk berdakwah. Di situ saya berdakwah untuk menceritakan kisah sehari-hari, cara pandang agama yang benar. Ya, itu video yang sudah dijelaskan oleh Mbak Nurul Ngatikoh. Mbak Nurul Ngatikoh, bagaimana sih permasalahan dalam menjadi seorang guru dalam menghadapi kasus dakwah ini? Ini Mas Anwar, hambatan yang saya alami selama saya berprofesi sebagai guru yaitu seperti kayak perjalanan yang kurang memadai, lalu menghadapi siswa yang bisa dibilang kurang akhlaknya gitu ya, ataupun tata keramanya kepada guru, lalu kesabaran. Ini seperti itu. Oh, iya benar ya. Jadi seorang guru itu memang sulit ya, karena dalam prakteknya itu tidak semudah yang dibayangkan. Lalu dalam perspektif ekonomi bagaimana itu seorang guru itu menjalani profesinya? Ya, jadi saya ya sebagai guru itu masih dengan bayaran yang honorer. Ya, itu bagaimana? Apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam satu bulan? Ya, kalau dilihat dari kehidupan, untuk keperluan kehidupan saya itu bisa dibilang kurang, tapi ya kita legowo aja, menerima. Ya, berarti tetap harus mensyukuri Ya. apa adanya. Lalu tadi kan dijelaskan juga mengenai tentang perjalanan itu, memang untuk akses dari jalan itu memang fasilitasnya memang kurang ya dalam sektor pembangunan ya. Ya, dari permasalahan yang telah disebutkan tadi Mbak, lalu menurut Mbak bagaimana solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut? Solusinya satu persatu ya. Mungkin dari kayak siswa, mungkin kita lebih mengajarkan tata cara dengan memperkenalkan ilmu agama dan mendidik akhlak yang baik, mungkin seperti itu. Kalau dari segi kayak jalanan yang rusak seperti itu, mungkin dengan membangun infrastruktur yang baik seperti itu, diperbarui gitu ya. Lalu dalam perspektif ekonomi ya tadi, karena kan memang katanya gajinya itu kurang. Lalu menurut Mbak itu apa yang harus dilakukan pemerintah? Tambah gaji, gitu kan? Ya mungkin seperti itu. Aku aja ya bisa jadi seperti itu. Ya, mungkin dari perspektif guru sebagai media dakwah atau seorang pendakwah itu mungkin cukup ya Mbak? Ya, tapi saya tidak hanya berprofesi sebagai guru, namun saya juga di media sosial sebagai TikTokers ya Mbak? Iya. Membangun konten Ya, dakwah. membuat konten dakwah di Dalam media sosial. Karena sosial. generasi sekarang anak-anak itu kan tergantungan kepada gadget ya. Iya. Jadi seperti itu saya berinisiatif untuk mengembangkan konten dakwah itu dengan media sosial. Oh, sangat efektif sekali. Itu kalau Mbak dalam prakteknya sendiri itu bagaimana cara membuat konten dakwah?
pada saat mengajarkah melalui Mbak saat mengajar di kelas, apakah membuat video atau bagaimana dalam kontennya itu? Ya, seringkali saya juga setiap di kelas mengajarkan tata krama tentang adab sebagai seorang murid, seperti itu juga ya. Lalu kalau kayak saya sedang di rumah, saya membuat konten yang kayak bersifat cerita loh, kayak kisah nabi ataupun apa itu yang menarik gitu. Berarti ada timnya sendiri ya Mbak? Iya, Pasti ada. harus ada timnya Harus ada sendiri. tim. Ya, kameramen atau editor Iya. itu ya. Dia dalam malah mengatur. gaji orang Mbak Nurmantiko. Jadi Alhamdulillah. tambah kurang. Oh, iya, mantap sekali. Tapi biasanya kalau kayak gitu itu bersikapnya itu ya kita hanya berdakwah, kita ikhlas. Iya. Karena Allah karena gitu. Allah. Masya Ya, Allah. tahu jalan ini itu Allah Ta'ala. Iya. Oke, terima kasih Mbak Nurmantiko sudah menjelaskan perspektif dakwah dalam profesi guru. Lalu kita langsung saja lanjut ke materi selanjutnya, yaitu perspektif dakwah dalam ibu rumah tangga. Berikut kutipannya. Shake your body, baby girl, make you go side to side. Earthquake, whoa, you blow my mind. Your hips are going left and those hips are going. Yes, saya sebagai ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga itu memiliki peran yang sangat penting dalam masyarakat, termasuk dalam bidang dakwah. Di dalam rumah tangga, ibu berperan sebagai pendidik pertama bagi anak-anaknya. Melalui pendidikan yang diberikan, ibu rumah tangga dapat menentukan nilai-nilai agama, akhlak yang mulia. Ibu rumah tangga juga dapat berperan sebagai dai bagi masyarakat, misalnya mengikuti pengajian, ceramah, atau kegiatan sosial yang lainnya. Ada beberapa peran dalam ibu rumah tangga. Itu seperti yang pertama itu mendidik anak. Ya, mendidik anak. Bagaimana sih kita mendidik anak agar terdidik dengan baik? Contohnya itu kita mengajarkan seperti mengajar anak-anak agar bisa sholat, diajari, terus juga bagaimana anak-anak agar bisa mengaji. Terus yang kedua itu menjadi teladan bagi anak-anak. Ya, kita seorang ibu harus memiliki teladan bagi anak-anak agar anak-anak kita menjadi anak yang baik. Terus yang ketiga, yang terakhir itu menjadi dai atau hidayah bagi masyarakat. Jadi itu ibu rumah tangga juga bisa ya menjadi dai atau hidayah dalam masyarakat. Contohnya ikut pengajian atau sosial lain-lain ya. Terus kita nantikan biasanya mengisi acara seperti itu. Sudah kita saksikan tadi pematerian dari Ibu Sarah. Kita sudah hadirkan Ibu Sarah dalam podcast kali ini. Halo Ibu Sarah, Halo Mas Anwar. apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mbak Sarah, Ibu Sarah ya maaf. Ibu Sarah, bagaimana sih permasalahan ya? Permasalahan pastinya banyak banget karena dalam lingkup keluarga. Keluarga itu kan menjadi inti daripada jati diri seorang anak ya tentunya. Bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sarah dalam menghadapi seorang anak? Begini ya Mas Anwar, jadi mendidik anak itu sangat tidak mudah bagi ibu rumah tangga. Ya mungkin dalam pergaulan yang bebas, yang susah diatur juga ya. Itu kan seperti mengekang anak. Oh alah, jadi mungkin permasalahannya itu pada saat anak itu menjelang dewasa itu kita sebagai orang tua itu mau mengatur anak tapi takutnya terlalu mengekang. Tapi jika kita terlalu membebaskan juga itu merupakan hal yang salah. Jadi di situ itu hal yang membingungkan antara kita itu menjadi orang tua yang mengekang atau malah terlalu membiarkan anak itu terlalu bebas. Mungkin masalahnya di situ ya. Lalu bagaimana sih seorang ibu ini berperan dalam mendidik seorang anak ini agar memiliki jiwa dakwah? Itu bagaimana dalam ibu itu dalam mendakwahkan agama Islam ini?
Ya mungkin dimasukkan dalam pesantren ya agar anak tersebut itu bisa terdidik dengan baik gitu. Oh iya. Lalu peran seorang ibu itu bagaimana? Apakah kan ada penjelasan mengenai tentang bahwasanya ibu itu adalah madrasah pertama dari seorang anak itu bagaimana menurut perspektif dari Ibu Sarah? Tadi sudah dijelaskan dari Ibu Sarah mengenai poin-poin penting sebagai seorang ibu itu patutnya menjadi seorang madrasah pertama agar anak itu mampu seimbang dalam menjalani pendidikan untuk mencakup dunia dan pendidikan yang mencakup tentang akhirat. Lalu menurut perspektif Ibu Sarah, bagaimana pandangan Ibu Sarah mengenai tentang madrasah pertama seorang anak adalah seorang ibu? Ya, aduh. Ya, begini Mas Anwar. Jadi seorang ibu menjadi madrasah pertama itu harus yang pertama mengajarkan adab, mengajarkan ngaji Iqra, mengajarkan doa sehari-hari, mengajarkan tentang sholat. Oh ya, dalam lingkup tersebut berarti bisa dijelaskan ya bahwasanya sudah sangat jelas mengenai tentang seorang ibu itu harus bisa membentuk anaknya, membentuk karakter seorang anak itu dimulai dari dasar-dasarnya terlebih dahulu. Contohnya salah satunya tadi itu mengajarkan tentang Iqra, dan bahwasanya memang anak saat kita melahirkan anak di dunia tadi Ibu Sarah sudah menjelaskan bahwasanya memang sudah pertamanya itu langsung diazani oleh seorang bapaknya, dan itu pertanda bahwasanya anak tersebut itu menjadi anak yang soleh insyaallah. Nah, setelah dijelaskan mengenai tentang poin-poin tersebut, kiranya kita cukup mengenai tentang seorang ibu dalam perspektif dakwah. Ya, mungkin terima kasih waktunya Ibu Sarah karena telah datang ke podcast ini. Oke, kita langsung masuk ke materi yang terakhir, yaitu mengenai tentang berdakwah melalui mahasiswa, peran mahasiswa dalam berdakwah. Bagaimana materinya berikut tayangannya. Teman-teman, saya Eti Faidatul Mukarromah. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih peranan mahasiswa dalam berdakwah. Jadi sebagai mahasiswa kita juga tidak boleh kalah dengan yang lainnya. Kita juga harus berdakwah, menjadi dai ya teman-teman. Jadi cara yang pertama, kita bisa menjadikan diri kita sendiri sebagai suri tauladan yang baik bagi masyarakat. Jadi secara tidak langsung lingkungan kita akan mencontoh apa yang kita lakukan, dan kita berharap dengan begitu mereka akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Yang kedua, kita bisa menggunakan cara dengan membuat konten-konten Islami yang disebarluaskan melalui media sosial. Jadi penonton yang menonton dakwah-dakwah kita semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, tergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan lebih banyak lagi. Yang ketiga yaitu kita bisa mengabdikan diri kita kepada masyarakat, menjadikan diri kita sebagai tenaga pengajar, contohnya seperti membantu mengajar di TPQ-TPQ terdekat, atau menjadi penceramah jika memang mampu ya teman-teman ya. Yang terakhir, kan biasanya nih ya, kita sebagai mahasiswa, apalagi mahasiswa UIN, kan biasanya juga nyantri. Jadi di situ kita bisa meluaskan dakwah kita melalui mengabdikan diri kita ke pondok pesantren. Bisa dengan bantu ngajar-ngajar di pesantren, menjadi pengurus, atau banyak hal lainnya. Oke, begitu saja, terima kasih. Ya, kita telah melihat tadi tayangan mengenai tentang peran seorang mahasiswa dalam berdakwah. Ya, kita telah mendatangkan tamu undangan kita, yaitu Mbak Eti. Halo Mbak Eti, apa kabar? Hai, saya malu. Baik-baik, kabar? alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah diundang. Jangan Ya, lupa gaji. ini kita khususkan tamu undangan yang sangat jauh. Kita datangkan dari jauh, yaitu mahasiswa dari Riau. Oh, Masya Allah, Masya tabarakallah. Allah. Boleh tepuk tangannya dong? Iya boleh. Oke, Mbak Eti, kita kan tadi sudah menjelaskan ya, Mbak Eti sudah menjelaskan mengenai tentang peran mahasiswa dalam berdakwah. Lalu apa saja sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh mahasiswa ini dalam berdakwah? Silakan kepada Mbak Eti untuk menjelaskan poin pentingnya. Masalahnya ya, saya langsung aja yang saya alami aja ya. Jadi saya kan menjelaskan tadi
bisa dengan cara konten Islami ya. Jadi dalam konten Islami itu ya hambatannya kadang saya tuh kekurangan ide. Jadi kayak gitu. Dalam berdakwah kan saya itu kan perlu juga ya Mas Anwar ya. Maksudnya dalam berdakwah itu kita bisa caranya gimana sih biar konten ini jadi menarik kayak gitu loh. Kadang saya itu hambatannya di situ. Kadang saya tuh kehabisan ide harus gimana ya biar orang tuh banyak yang lihat kayak gitu. Kadang juga feel saya itu yang lihat video saya itu sedikit bikin saya sedikit kecewa dan tidak bersemangat. Mungkin kita harus berkontribusi ya. Harusnya gitu Iya. sih Mbak Nurul. Saya udah banyak followers Mbak. Itu saya masih sedikit. Betul bahwasanya kita saat berdakwah itu memang sangat berpengaruh terhadap bagaimana viewer yang ada dalam sosial media ini menanggapi adanya konten kreator tersebut. Bagaimana kita bisa menyebarkan ilmu dakwah kita tetapi penonton kita sangatlah sedikit. Maka dari itu mungkin banyak sekali solusi-solusi yang bisa ditawarkan melalui dari permasalahan tersebut, yaitu salah satunya cara mencari idenya, yaitu kita mencari banyak gagasan mengenai tentang ilmu-ilmu dalam metode berdakwah. Kita harus bisa memilah-milah dakwah mana saja yang mungkin unik menjadi ciri khas kita. Kita harus bisa menyelipkan guyonan-guyonan yang khas yang menjadikan ciri kita itu bahwasanya itu Mbak Eti. Itu memang ciri yang sangat khusus. Lalu apa aja sih, masih ada lagi nggak permasalahan-permasalahan dalam berdakwah? Ya selain hambatan tadi yang tentang konten Islami, saya juga mengabdikan diri saya di masyarakat, kayak ngajar-ngajar di musola-musola atau TPG gitu ya. Ya kalau saya liburan aja sih sebenarnya gitu loh. Cuman iya benar. Jadi daripada saya di rumah nggak ngapa-ngapain selain bantu orang tua, ya saya sedikit ya mengunjungi daerah sekitar gitulah ya. Nggak cari uang sebenarnya, itu saya nggak dibayar, jujur aja ya. Ya gimana ya, karena itu kan dakwah ya. Cuma hambatannya di situ kalau di kampung-kampung itu biasanya ketika saya sudah effort ibaratnya ya, saya sudah datang mengajar, berusaha sabar, ternyata jika mereka ngaji terus sama saya disalahin, ini sebenarnya ngaji Al-Quran ya, sebenarnya ini nih salah, saya agak tegas gitu kan, ini salah, besok kamu harus belajar lagi, ini diulang ya besok. Belum tentu besoknya dia datang lagi, itu belum tentu, bisa jadi malah dia kabur ke pengajar yang lain atau sama sekali nggak ngaji gitu. Jadi kayak gitu, kalau itu hambatan kalau anak-anak yang di desa-desa di masyarakat. Ya, sedangkan jika di pesantren itu hambatannya juga ada ya, hampir sama sih sama yang di desa-desa. Cuma bedanya kalau di pesantren kan nggak mungkin kabur, mereka pasti ngaji terus kayak gitu. Cuma bedanya kalau di pesantren kadang itu kesabarannya sih yang diuji, karena kan nggak semuanya latar belakangnya itu memang agamis, jadi nggak semuanya itu udah paham cara ngaji, cara baca Al-Quran ya. Jadi nggak semuanya udah pinter gitu loh Mbak, karena kalau udah pinter ya nggak ngaji kan gitu lah. Itu tuh kadang kesabaran saya yang diuji, karena udah dikasih tahu nggak paham ya saya hanya bisa bersabar dan terus mencoba mungkin metode yang lebih efektif untuk membuat anak-anak tersebut lebih paham dan lebih memahami apa yang saya sampaikan. Mbak Eti sangat bagus tadi ya. Memang benar, permasalahan-permasalahan yang telah disebutkan Mbak Eti itu memang banyak ditemui dalam mahasiswa saat berdakwah. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan sangat jelas mengenai tentang permasalahannya dan bagaimana cara mengatasinya dalam permasalahan tersebut. Ya mungkin terima kasih Mbak Eti atas waktunya telah mampir ke podcast kami. Ya mohon maaf kalau hidangannya seperti ini ya, mohon maaf karena kan memang ini budget mahasiswa ya. Oke, tanpa berlama-lama mungkin kita cukupkan aja ya podcast kali ini ya. Oke. Ya, jangan lupa saksikan terus podcast yang akan kami lanjutkan dalam episode selanjutnya. Mungkin dari saya cukup, terima kasih, dan rekan-rekan yang bertugas mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.